Baik, selamat sore. Ini udah menjelang sore adik-adik. Di sini kakak ingin memberikan info mengenai pengumuman seleksi penerimaan Taruna-Taruni Sekolah Tinggi Intelijen Negara tahun akademik 2020-2021. Nah, jadi di sini kakak sudah mendapatkan informasi terkait dengan STIN yang sudah kalian tanyakan. Dan di sini waktu pendaftaran direncanakan mulai tanggal 8 sampai dengan 23 Juni 2020 untuk ketentuan sebagai berikut. Nah, di sini tentu ada jalur umumnya. Untuk prosedur pendaftaran, kalian bisa registrasi di sscmbkn.go.id. Kemudian calon peserta seleksi itu membuat akun di portal sscsmbkn.go.id dan atau didikdin. Kalau tadi sih kakak udah coba, walaupun ini ya, tapi kalian nanti membuatnya di dikdin.bkn.go.id. Nah, kemudian calon peserta seleksi wajib memiliki email aktif yang akan digunakan selama masa pendaftaran dan seleksi. Nah, ini sangat penting sekali. Kakak sudah pernah sampaikan di video sebelumnya. Kemudian calon peserta seleksi itu harus login ke portal Dikdin dan menggunakan akun yang telah dibuat dengan nick dan juga password yang telah didaftarkan. Kemudian, calon peserta seleksi memilih STIN dan melengkapi biodata serta memilih lokasi ujian. Nah, calon peserta seleksi hanya boleh mendaftar di salah satu instansi atau lembaga pendidikan kedinasan, dan apabila mendaftar di dua lembaga atau lebih, maka dinyatakan gugur. Nah, kalian jangan coba-coba mendaftar dua atau lebih ya, karena memang sistem udah melacak nick kalian masing-masing, jadi nggak bisa kalian mendaftar dua. Kalau kalian bandel ya, kalian auto gugur. Kemudian calon peserta seleksi menyelesaikan pendaftaran dengan mengecek resume dan mencetak bukti pendaftaran. Terakhir, calon peserta seleksi akan mendapatkan link registrasi STIN berupa portal di ptb.stin.ac.id melalui email masing-masing dan resume bukti pendaftaran. Nah, kemudian untuk registrasi, ada pun beberapa berkas yang harus kalian unggah, antara lain surat izin orang tua atau wali asli. Contoh surat dapat diunduh di ptb.stin.ac.id. Setelah selesai dibuat, surat tersebut diunggah dalam bentuk PDF atau JPEG dengan nama file ortu atau orang tua dengan nama file ortu.pdf atau ortu.jpeg. Nah, jadi nama filenya ortu ya, jangan dipanjangin orang tua, jangan. Jadi ortu.pdf atau ortu.jpeg. Kemudian kalian juga harus melampirkan fotokopi ijazah SMA, SMK, MA yang telah dilegalisir untuk lulusan tahun 2018 dan tahun 2019. Kemudian dokumen tersebut dalam bentuk PDF atau JPEG dengan nama file ijazah 2018 atau 2019.pdf atau ijazah 2018.2019, ulangi, ijazah 2018-2019.jpeg. Kemudian untuk lulusan 2020, kalian harus melampirkan surat keterangan lulus dari sekolah bagi lulusan 2020 dalam bentuk PDF atau JPEG dengan nama file skl 2020.pdf atau skl 2020.jpeg. Kemudian kalian juga harus mengunggah foto berwarna seluruh badan terbaru, tampak depan, ukuran postcard, kemudian dan mengenakan pakaian atas berwarna putih serta bawah berwarna hitam. Bagi laki-laki, latar belakang foto berwarna merah, dan bagi perempuan, latar belakang foto berwarna biru. Foto tersebut diunggah dalam bentuk PDF atau JPEG dengan nama file foto.pdf atau foto.jpeg. Kemudian yang terakhir, kalian juga harus mengunggah fotokopi kartu keluarga. Dokumen tersebut diunggah dalam bentuk PDF atau JPEG dengan nama file kk.pdf atau kk.jpeg. Calon peserta seleksi mendapatkan konfirmasi kelengkapan administrasi melalui email masing-masing. Dan verifikator STIN itu akan melakukan verifikasi data atau dokumen calon peserta seleksi yang telah masuk. Calon peserta seleksi dapat mengecek status kelulusan verifikasi administrasi melalui portal dikdin.bkn.go.id dan portal ptb.stin.ac.id. Nah, di sini calon peserta seleksi juga dinyatakan lulus administrasi ketika melakukan pembayaran biaya seleksi SKD. Nah, setelah kalian itu lulus lulus seleksi,
kalian nanti akan membayar biaya seleksi SKD, dan itu dilakukan pada saat daftar ulang untuk mengikuti seleksi SKD. Nah, calon peserta seleksi akan mendapat kartu ujian dari STIN setelah proses verifikasi dan dinyatakan lulus seleksi administrasi. Kemudian calon peserta seleksi mengikuti proses seleksi selanjutnya sesuai dengan ketentuan STIN. Nah, ini sama seperti sekolah kedinasan lainnya. Jadi setelah melakukan SKD yang dikoordinir oleh BKN, baru kalian akan dikoordinir oleh sekolah masing-masing yang kalian tuju. Nah, di sini persyaratan antara lain warga negara Indonesia, laki-laki atau perempuan, terus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian berkelakuan baik dan tidak pernah terlibat tindak pidana, berpendidikan minimal SMA, MA, SMK, bukan lulusan, ini agak rusak ya, bukan lulusan berpendidikan dengan ketentuan. Nah, di sini ada ketentuannya, lulusan SMA, SMK, MA tahun 2018 dan 2019 nilai ijazah rata-rata adalah 7. Kemudian bagi lulusan SMA, SMK, MA tahun 2020 nilai rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 5 itu minimal 7. Kemudian kalian juga belum pernah menikah dan bersedia tidak menikah selama masa pendidikan, belum pernah melahirkan, dan belum pernah punya anak biologis. Kemudian tidak bertato dan memiliki bekas tato, tidak bertindik dan memiliki bekas tindik yang tidak lazim. Kemudian tidak bertindik dan tidak memiliki bekas tindik di bagian tubuh manapun untuk laki-laki. Kemudian sehat jasmani, rohani, dan tidak pernah mengalami patah tulang. Apabila berkacamata, ini ada maksimal ukuran +1 atau -1. Kemudian tidak buta warna. Tinggi badan minimal laki-laki 165 cm dan perempuan minimal 155 cm dengan berat badan ideal. Kemudian usia per tanggal 31 itu minimal 16 tahun dan maksimal 21 tahun dibuktikan dengan akte kelahiran. Kemudian mendapat persetujuan orang tua wali dibuktikan dengan surat pernyataan orang tua wali, dan peserta seleksi penerimaan taruna-taruni STIM tidak dibungut biaya kecuali biaya mengikuti SKD. Nah, jadi kalian itu hanya membayar biaya SKD doang dan sisanya kalian nggak bayar atau gratis ya. Kemudian dokumen yang harus dikumpulkan saat daftar ulang 1 hari sebelum pelaksanaan SKD. Surat lamaran calon peserta seleksi dapat diunduh di ptb.stin.ac.id. Kemudian surat izin orang tua atau wali dapat diunduh juga di ptb.stin.ac.id. Kemudian surat pernyataan tidak terikat perjanjian oleh suatu ikatan dinas dapat diunduh di web ptb.stin.ac.id. Kemudian surat pernyataan ketersediaan tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN dapat diunduh di ptb.stin.ac.id. Kemudian fotokopi ijazah SMA, SMK, MA untuk lulusan 2018 dan 2019 sebanyak 2 lembar. Kemudian fotokopi raport SMA, SMK, MA untuk lulusan tahun 2020 semester 1 sampai dengan semester 5 sebanyak 2 rangkap. Kemudian di sini ada, ini juga rusak ya. Nanti kakak akan cek. Kemudian di F ini udah ya, F fotokopi raport. Kemudian surat keterangan lulus dari sekolah ditandatangani oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang untuk lulusan 2020. Kemudian fotokopi akte kelahiran sebanyak 2 lembar. Fotokopi kartu keluarga sebanyak 2 lembar. Foto ukuran podcast dan pas foto itu kalian bisa lihat di sini, foto berwarna podcast seluruh badan terbaru mengenakan pakaian atas dan berwarna putih serta bawah berwarna hitam, dibuat tampak depan, tampak samping kiri, dan tampak samping kanan, kemudian tampak belakang, itu masing-masing 2 lembar. Kemudian pas foto berwarna 4x6 sebanyak 4 lembar. Latar belakang foto laki-laki berwarna merah dan perempuan berwarna biru. Kemudian foto orang tua atau wali berwarna, ukuran postcard, seluruh badan terbaru mengenakan pakaian bebas sopan dengan latar belakang berwarna putih, itu dibuat sebanyak 2 lembar. Nah, saran di sini sih kakak sarankan kalian itu yang fotokopi dilegalisir aja ya, buat jaga-jaga. Kalian bawa 2 yang udah dilegalisir sama yang belum dilegalisir. Terus kalau bisa jangan bawa 2 lengkap ya, bawa lebih aja buat jaga-jaga. Kemudian adapun lokasi tes. Lokasi tes dilaksanakan di 11 lokasi antara lain Kota Medan, Kota Padang, Kota Palembang, Kota Jakarta,
Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Surabaya, Kota Denpasar, Kota Balikpapan, Kota Makassar, dan Kota Jayapura. Kemudian untuk tahapan seleksi, kalian bisa lihat pertama seleksi administrasi, seleksi kompetensi dasar atau SKD, kemudian SKB. SKB terdiri dari tes psikologi, tes kesehatan fisik dan jiwa, tes mapta jasmani, tes mental, ideologi, dan wawancara. Nah, kemudian di sini kalian bisa lihat untuk jadwal kegiatannya ini masih rencana ya, tapi tetap aja menyesuaikan dengan pandemi COVID-19. Nah, di sini juga ada untuk jalur talent scouting atau undangan. Nanti akan kakak infokan kembali. Mungkin itu aja yang dapat kakak sampaikan. Karena nanti videonya panjang, untuk yang lainnya kakak akan sampaikan berlanjut. And see you next time.